Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya perkenalkan, nama saya adalah Yubedi SPD MPD, itu atau dipanggil dengan Pak B. Di channel YouTube namanya Ahmad Yubedi Channel atau Ahmad Yubedi. Saya akan menjelaskan tentang bab pertama di semester 1 atau bab pertama kelas 1, yaitu ruang lingkup biologi. Ini adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Mari kita simak. Oke, supportnya adalah melihat konten ini sampai selesai. Jika dirasa bermanfaat, nanti kasih like, kasih komentar, dan subscribe. Begitu ya, biar Pak B atau Ahmad Yubedi semangat dalam membuat konten pembelajaran yang bermanfaat buat banyak orang. Kita mulai. Yang pertama adalah objek dan permasalahan biologi. Jadi biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup. Bio adalah hidup, logis adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dari makhluk tingkat yang paling bawah, yang akan kami jelaskan tentang dari yang paling bawah itu sel. Nah, dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, organisme sampai nanti ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Itu dipelajari di biologi, terutama dalam yang menyangkut makhluk hidup dan juga interaksi dengan lingkungannya. Contoh sel adalah ada sel yang satu sel, ada yang multisel, bahkan ada yang tidak berbentuk sel. Contohnya adalah virus atau virus ya. Itu nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Ini hanya perkenalan saja. Jadi ini adalah pertama kali di biologi SMK atau SMA yang mengatakan seperti itu. Nanti akan dipelajari semua. Contoh sel. Nanti adalah pengertiannya adalah misalnya struktur, fungsional dan struktural yang ada kehidupannya. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Organ, kumpulan jaringan yang fungsi dan bentuknya sama. Sistem organ adalah kumpulan organ. Organisme, kumpulan dari sistem organ. Populasi adalah individu yang berada di tempat yang sama yang banyak. Komunitas, kumpulan dari populasi. Dan selanjutnya. Oke, kita mulai. Itu tumbuhan dari apa? Dari organ. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji makanya. Lalu organisme lain, nah nanti ada individu, ada populasi, ada komunitas, ekosistem dan lain sebagainya. Nanti akan dipelajari di bab selanjutnya. Atau bisa pelajari di buku ini juga buku ini Pak B yang nulis, ini ada tulisannya ya ini. Ya, ini Bedi ya. Ada nulis buku ini untuk SMA MA atau juga bisa mempelajari di buku ini, buku Erlangga ya, bisa juga dipelajari di buku ini. Nggak apa-apa ya, karena Pak B pelajari. Oke, itu biar dipelajari dan juga biar dipelajari dimanapun tempat. Tapi menulis buku ini dan juga alhamdulillah sudah menulis buku tentang materi perkebunan yang diterbitkan di Direktorat Pendidikan Pembinaan SMK di Jakarta. Oke, kita lihatkan sekarang nomor 2, cabang-cabang biologi. Ya, ini tapi sebutkan ada beberapa saja cabang-cabang biologi terkait dengan waktu. 1, morfologi. Nah, contohnya cabang biologi mempelajari tentang bentuk luar. Anatomi, cabang biologi mempelajari tentang bagian-bagian dalam tubuh organisme. Histologi, cabang biologi yang mempelajari tentang jaringan. Fisiologi, cabang biologi yang mempelajari tentang faal atau fungsi kerja tubuh. Genetika, cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Embriologi, cabang biologi yang mempelajari tentang embrio atau perkembangan embrio dari telur embrio sampai ke dewasa. Ekologi, cabang biologi yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Evolusi, cabang biologi yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari masa lalu sampai masa sekarang. Mikrobiologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme, yaitu bisa akan adalah jamur, virus, bakteri dan lain sebagainya. Botani ada cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi, cabang biologi yang mempelajari tentang hewan. Amikologi, cabang biologi yang mempelajari tentang jamur. Biologi, cabang biologi yang mempelajari tentang lumut. Ada etologi, cabang biologi yang mempelajari tentang tingkah laku hewan. Ada lagi mamologi,
cabang biologi membahas tentang mamalia dan sebagainya. Banyak sekali cabangnya, ada puluhan itu cabang biologi. Selanjutnya adalah manfaat biologi. Apa manfaat mempelajari biologi, mempelajari ilmu biologi? Yang pertama di bidang pertanian, penemuan bibit unggul, tahan terhadap hama dan penyakit, cepat panen, hasil melimpah tinggi, hasil tinggi, tidak mudah masak. Nah, ini contohnya ada pada buah-buahan. Jadi begitu sudah tua itu tidak cepat masak dan tidak cepat busuk. Misalnya melon atau semangka atau yang lain sebagainya itu bertahan lama, gitu. Tidak terus hari ini matang besok sudah busuk. Karena masalahnya misalnya dikirim keluar daerah bahkan keluar negeri. Itu sudah ditemukan dengan ada manfaat tentang ilmu biologi dan cabang-cabangnya. Yang kedua tentang kehutanan. Nah, ini peningkatan daya guna hutan. Jadi yang dulunya tidak digunakan jadi pelajari tumbuh-tumbuhannya, hewannya dan lain sebagainya. Penelitian di bidang agroforestry. Nah, nanti hutan bisa dijadikan dengan agrowisata dan sebagainya tanpa merusak kelestarian hutan. Pelestarian hutan konservasi, misalnya ada tanah yang curam itu diapakan, ditanami tanaman apa. Tanaman misalnya yang menahan erosi itu tanaman berjenis apa, akarnya serabut atau yang tunggang, dan jenis macamnya kayu atau herba dan sebagainya. Di bidang gizi ditemukan jenis-jenis makanan yang mengandung gizi tinggi, terutama protein sila tunggal, bisa daripada ganggang atau dipopista. Di bidang kesehatan ditemukan banyak obat, bermacam-macam obat, vaksin, antibiotik, antibakteri dan sebagainya. Di bidang kedokteran adanya bayi tabung, cloning, dan transplantasi gen. Itu adalah beberapa manfaat yang bisa diambil dari mempelajari ilmu biologi. Walaupun ini hanya sebagai dasarnya, tapi itu nanti dikembangkan di perguruan tinggi, di Litbang, Balai Penelitian dan Pengembangan, di LIPI dan sebagainya, itu bisa menghasilkan manfaat buat kehidupan manusia. Oke ya, jadi itu oke ya, jangan lupa ikuti sampai selesai, jangan di skip dan sebagainya, biar materi ini Anda bisa pahami. Dan juga jangan lupa bantu subscribe. Oke ya, begitu. Sekarang setelah manfaatnya pasti ada bahayanya. Karena ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sekarang bahayanya. Yang pertama adalah eksploitasi sumber daya berlebihan. Ini tentang tingkah laku manusianya, bukan siapa tapi manusianya. Yang kedua rusaknya flora dan fauna. Karena dijarah, diambil, nanti dibuat hiasan di rumah dan sebagainya. Ada kan banyak. Yang ketiga, pertanian monokultur itu merusak keanekaragaman atau menurunkan keanekaragaman. Monokultur sawit semua, padi semua. Jadi tidak ada keanekaragaman hayati di tingkat flora. Terus pemberantasan hama dan penggunaan pupuk. Nah, ini kalau terlalu berlebihan di luar di atas dosisnya itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, menyebabkan pencemaran lingkungan. Penggunaan senjata biologi ya, ini pada saat Pak Bim buat konten ini adalah kita dalam keadaan pandemi virus COVID-19. Ini juga namanya ini biologi, makhluknya kecil, sejajar lebih kecil lagi, hanya berupa RNA, tapi dampaknya sangat dahsyat rasakan seluruh dunia, seluruh lapisan, seluruh sendi kehidupan terdampak oleh makhluk yang sangat kecil, bahkan kita nggak bisa melihat. Kalau pakai mikroskop biasa itu nggak bisa dilihat, harus menggunakan mikroskop elektron. Itu kan luar biasa, tapi ada. Oke, ada mikropatogen, banyak sekali, ada virus, bakteri, sebagainya. Itu mikropatogen inilah yang menyebabkan penyakit. Terus ada tanaman mutan yang berbahaya ini. Yang mutan itu kalau di film ada kayak hulu itu, jadi bahaya sekali ya. Besok misalnya ada pohon raksasa hasil mutan, gitu kan. Tapi bisa digunakan untuk apa? Untuk koleksi ya. Oke, saya nomor 4. Setelah tadi objek, cabang-cabang, manfaat dan mudarat atau kerugian. Yang kedua metode ilmiah dalam mempelajari ilmu biologi.
Ini ada kerja ilmiah, itu kerja yang dipertanggungjawabkan, yang tidak asal-asalan, ada urut-urutannya. Kerja ilmiah adalah serangkaian kegiatan tahapan tertentu yang dilakukan secara sistematis. Jadi ada tahapannya. Misalnya tiba-tiba kok di sebuah desa itu kena demam berdarah misalnya, atau kena kolera, atau semuanya mencret-mencret, itu diteliti dulu dan ada tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama adalah tahapannya menentukan masalah. Oh, masalah adalah di desa X. Nah, ini contohnya. Ini kalau ini ada contoh saja, contoh yang mudah saja, bukan di desa X ya. Mengapa tanaman yang berbunga lebat tidak berbuah? Ini misalnya di tempat kalian, di tempat Anda semua, di tempat pemirsa, itu ya, tempat kalian itu ada tanaman buah lebat sekali bunganya, terus rimbun daunnya tapi buahnya sedikit. Itu mengapa? Itu permasalahan pertama. Itu kan permasalahan ya. Sudah pohonnya bagus, sehat, subur, buahnya juga bunganya banyak, tapi buahnya tidak ada atau bahkan sedikit lah ya. Contohnya misalnya ada punya pohon mangga atau pohon rambutan atau pohon apa namanya alpukat dan lain sebagainya, yang ternyata bisa di tempat kalian atau bisa di jalan-jalan yang Anda atau yang kalian lewati. Oh kok iya ya, kok nggak ada ya, mengapa? Terus yang kedua mengajukan hipotesis, ya, mengajukan dugaan sementara, menduga. Dugaannya misalnya tidak terjadi penyerbukan. Kan jadi bunganya itu banyak, tapi antara sel kelamin jantan dan kelamin betina tidak bertemu, kan nggak akan mungkin jadi menyerbuk dan jadi buah atau menghasilkan biji. Jadi hanya berbunga saja. Oke, terus yang ketiga melakukan percobaan untuk menguji hipotesis. Apakah benar pohon yang rimbun, yang banyak bunganya tidak banyak buahnya atau tidak berbuah? Nah, percobaannya adalah mendatangkan kupu-kupu atau lebah untuk membantu penyerbukan, atau misalnya kita membantu penyerbukan, misalnya ya diserbuk-serbukan itu biasanya kupu-kupu lebah atau serangga yang lain didatangkan, dicoba ya. Oh ternyata menarik kesimpulan, setelah didatangkan serangga atau kupu-kupu atau lebah ternyata terjadi penyerbukan dan menghasilkan buah. Nah, berarti dari kesimpulan bahwa tadi betul mengapa pohon yang rimbun yang banyak bunganya tidak banyak buahnya. Alasannya adalah karena tidak terjadi penyerbukan atau bertemunya sel kelamin betina dan sel kelamin jantan atau putik dengan benang sari, gitu ya. Sehingga apa? Tidak terjadi penyerbukan dari embrio dan tidak jadi buah. Setelah dilakukan percobaan ternyata betul, berarti harus ada pembantu atau membantu penyerbukan biar terjadi adanya buah. Hal yang terakhir itu disimpulkan. Nah, dibuat laporan dari hasil itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ejaan yang benar, jangan disingkat, yang zikir dan sebagainya, jangan dari bahasa WA, bahasa apa namanya, bahasa gaul, bukan, tapi bahasa Indonesia yang disempurnakan. Izinnya disempurnakan. Biar apa? Laporan itu bisa dibaca oleh semua orang bahwa betul-betul sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Inilah salah satu contoh kerja ilmiah. Ini dasarnya. Jadi segala sesuatu itu kalau terjadi apa-apa ditanyakan dulu, oh kenapa? Tapi saya tidak pakai ulang. Misalnya di suatu desa, kenapa ada demam berdarah di desa X? Dugaan sementara misalnya banyak pot-pot yang menggenang, atau biasanya wadah ya ada pot bawahnya itu pas disiram menggenang, digunakan untuk sarang nyamuk. Dilakukan percobaan, apakah iya? Tiap rumah ditanya, punya pot, ternyata iya. Dan dilihat ternyata banyak jentik nyamuknya, dan jentik nyamuknya diambil, ternyata itu adalah nyamuk
dia Aedes aegypti ya, nyamuk apa namanya, demam berdarah. Berarti betul Pak, penyebab dari demam dari pandemi di seluruh desa itu karena nyamuknya banyak di situ, bersarang, bertelur, berkembang biak di tempat-tempat di bawah pot misalnya. Kan itu contoh saja seperti itu. Lupa kan awalnya ada, mungkin awalnya dari luar daerah, misalnya ada orang yang keluar daerah bisa kuliah, bisa kerja, membawa itu pulang, nanti nyamuknya gigit ke tetangga sebagainya, terus nyamuknya itu berkembang biak, karena nggak butuh lama, sekitar 3 hari saja sudah jadi nyamuk baru. Itu ternyata seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Ini awal dari pelajaran biologi semester 1 bab yang pertama tentang ruang lingkup biologi. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga sukses. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.